Pada abad ke-13, Kekaisaran Mongol membentang luas dari Eropa Timur hingga Samudra Pasifik, menjadi salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Wilayah kekuasaannya meliputi padang rumput Eurasia yang tak berujung, pegunungan, gurun, dan kota-kota besar yang makmur. Jaringan perdagangan dan komunikasi yang mereka bangun menghubungkan dunia timur dan barat, membawa perubahan besar dalam peradaban. Pada masa itu, kekaisaran ini dipimpin oleh Kublai Khan, cucu dari Genghis Khan yang legendaris. Kublai Khan dikenal sebagai pemimpin yang ambisius, cerdas, dan berani mengambil risiko demi memperluas kekuasaannya. Setelah berhasil menaklukkan Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan, Kublai Khan mulai melirik ke arah timur. Ia memandang Jepang sebagai negeri yang kaya, penuh sumber daya, dan belum pernah ditaklukkan oleh bangsa asing. Ambisinya adalah menambah Jepang ke dalam jajaran wilayah kekuasaannya. Untuk mewujudkan ambisinya, Kublai Khan mengirim utusan ke Jepang. Ia menuntut agar Jepang tunduk pada kekuasaan Mongol dan membayar upeti, namun juga menawarkan perdamaian jika Jepang bersedia mengakui otoritasnya. Surat-surat diplomatik pun dikirim, membawa pesan ancaman sekaligus janji persahabatan. Namun, pemerintah Jepang saat itu, yaitu Keshogunan Kamakura yang dipimpin oleh klan Hojo, menolak mentah-mentah tuntutan tersebut. Mereka memandang permintaan Mongol sebagai penghinaan terhadap kedaulatan Jepang. Bagi para samurai, tunduk pada bangsa asing adalah aib yang tak termaafkan. Kehormatan dan kesetiaan pada tanah air adalah segalanya bagi mereka, dan mereka siap mempertahankan Jepang sampai titik darah penghabisan. Utusan Mongol akhirnya dipulangkan tanpa jawaban yang memuaskan. Sebuah penolakan yang sangat jelas terhadap kekuasaan Khan. Tindakan ini memperlihatkan tekad Jepang untuk tidak tunduk pada ancaman luar. Kublai Khan menganggap penolakan ini sebagai penghinaan dan tantangan langsung terhadap otoritasnya sebagai penguasa dunia timur. Ia pun mulai merencanakan langkah berikutnya dengan penuh kemarahan dan tekad. Penolakan Jepang menandai awal dari konflik besar yang akan menguji kekuatan, strategi, dan kehormatan kedua bangsa. Lautan yang memisahkan Tiongkok dan Jepang kini menjadi saksi bisu ketegangan yang semakin memuncak. Inilah awal kisah invasi Mongol ke Jepang, sebuah babak sejarah yang penuh drama, keberanian, dan pertempuran yang akan dikenang sepanjang masa. Marah atas penolakan Jepang terhadap tuntutannya, Kublai Khan, kaisar Mongol yang ambisius, merasa harga dirinya tercoreng. Ia memandang Jepang sebagai negeri yang harus tunduk di bawah kekuasaan kekaisaran Mongol yang luas. Dengan tekad membara, Kublai Khan memerintahkan invasi besar-besaran, mengerahkan kekuatan militer yang belum pernah dilihat Jepang sebelumnya. Armada sekitar 900 kapal, membawa puluhan ribu pasukan dari Mongol, Tiongkok, dan Korea, berlayar menyeberangi Laut Cina Timur menuju Kepulauan Jepang. Persiapan logistik dan strategi dilakukan dengan sangat matang. Mereka menyerang Pulau Tsushima dan Iki, dua pulau kecil yang menjadi garis pertahanan pertama Jepang. Penduduk dan samurai setempat berjuang mati-matian mempertahankan tanah air mereka. Namun, garnisun samurai yang kalah jumlah akhirnya ditaklukkan. Taktik tempur Mongol yang terkoordinasi dan penggunaan senjata asing membuat para samurai kewalahan menghadapi serangan yang begitu terorganisir. Senjata canggih seperti panah api dan granat bubuk mesiu menjadi kejutan mematikan bagi pasukan Jepang, yang belum pernah menghadapi teknologi perang semacam itu sebelumnya. Setelah menguasai pulau-pulau tersebut, armada Mongol akhirnya mendarat di Teluk Hakata, dekat kota Fukuoka. Pertempuran sengit pun pecah di pesisir, dengan kedua belah pihak bertarung habis-habisan. Namun, pasukan Jepang yang terdesak terpaksa mundur ke pedalaman, berusaha mengatur ulang pertahanan dan menunggu kesempatan untuk membalas. Meski Mongol unggul dalam jumlah dan persenjataan, mereka menghadapi perlawanan sengit, korban besar, serta kesulitan logistik di negeri asing yang belum mereka kenal. Malam hari, badai dahsyat tiba-tiba melanda. Angin topan yang sangat kuat menghantam armada Mongol, menghancurkan sepertiga kapal mereka. Ribuan prajurit tenggelam di laut yang ganas. Pasukan yang tersisa, kelelahan dan kehilangan semangat, akhirnya mundur ke daratan, meninggalkan banyak korban dan peralatan perang. Jepang selamat dari kehancuran total, namun rakyatnya sadar bahwa ancaman Mongol belum sepenuhnya berakhir. Mereka mulai memperkuat pertahanan dan membangun benteng-benteng baru. Badai ini akan dikenang sebagai Kamikaze, angin dewa penyelamat Jepang. Invasi pertama Mongol gagal total, tapi Kublai Khan belum menyerah.
Ia mulai merencanakan serangan yang lebih besar dan lebih dahsyat di masa depan. Jepang pun bersiap menghadapi ancaman berikutnya, dengan tekad dan kewaspadaan yang semakin tinggi. Jepang sadar kemenangan mereka berkat badai, bukan kekuatan militer semata. Hojo Tokimune memerintahkan pembangunan tembok batu besar di Teluk Hakata, Genko Borui, untuk mencegah pendaratan musuh. Samurai dari seluruh negeri disiagakan, menjaga pantai secara bergiliran meski beban ekonomi berat. Taktik dan senjata Mongol dipelajari, strategi bertarung kelompok mulai diterapkan. Kublai Khan kembali mengirim utusan, namun kali ini mereka dieksekusi. Pesan tegas bahwa Jepang tak akan menyerah. Persiapan intens berlangsung bertahun-tahun. Seluruh negeri menanti invasi kedua. Jepang kini siap menghadapi kekuatan terbesar dunia. Kublai Khan menyiapkan invasi kedua ke Jepang. Kali ini jauh lebih besar dan ambisius dari sebelumnya. Ia mengumpulkan 2 armada raksasa, terdiri dari ribuan kapal perang yang dibangun secara khusus untuk menaklukkan negeri matahari terbit. Persiapan berlangsung selama berbulan-bulan, melibatkan puluhan ribu pekerja, tukang kayu, dan tentara dari seluruh penjuru kekaisaran Mongol dan sekutunya di Korea serta Tiongkok. Armada ini menjadi salah satu armada laut terbesar yang pernah disusun dalam sejarah dunia, menandai tekad Kublai Khan untuk menaklukkan Jepang dengan kekuatan penuh. Armada Timur tiba lebih dulu di Teluk Hakata, membawa lebih dari 100.000 prajurit yang siap bertempur. Namun, mereka segera menghadapi tembok pertahanan baru yang dibangun Jepang setelah invasi pertama. Para samurai bertahan gigih di balik tembok batu, menahan serangan Mongol yang tiada henti selama berminggu-minggu. Setiap malam, pasukan Jepang melancarkan serangan mendadak dengan perahu kecil, menyusup ke kapal-kapal Mongol dan menciptakan kekacauan di tengah armada musuh. Pasukan Mongol pun terjebak di antara laut yang ganas dan tembok pertahanan yang kokoh. Kelelahan dan kehilangan semangat tanpa kemajuan berarti. Setelah lebih dari 50 hari pengepungan, Armada Selatan akhirnya tiba, memperbesar tekanan terhadap pertahanan Jepang. Namun tepat saat kemenangan Mongol tampak di depan mata, alam menunjukkan kekuatannya. Topan dahsyat, yang kemudian dikenal sebagai kamikaze atau angin dewa, melanda selama 2 hari penuh. Ribuan kapal hancur diterjang badai, puluhan ribu prajurit tenggelam di lautan. Invasi kedua berakhir dengan kehancuran total armada Mongol. Jepang kembali selamat, sekali lagi berkat angin dewa. 2 kali Mongol gagal menaklukkan Jepang. Kemenangan ini membentuk identitas bangsa Jepang dan mengguncang dunia. Karena kekaisaran terbesar di muka bumi pun tak mampu menaklukkan negeri kecil di timur. Para samurai Jepang adalah simbol keberanian dan dedikasi. Mereka belajar dari kekalahan awal, beradaptasi dengan taktik kelompok dan pertahanan tembok. Genko Borui mengubah jalannya pertempuran, menetralkan keunggulan kavaleri Mongol. Samurai bertahan berminggu-minggu, menahan serangan musuh yang jauh lebih besar. Kisah Takezaki Suenaga dan para samurai lain menjadi legenda keberanian. Semangat Bushido, kehormatan, loyalitas, dan pengorbanan menjadi inti pertahanan Jepang. Kemenangan bukan hanya soal strategi, tapi juga tekad dan semangat juang. Inilah warisan abadi para samurai dalam sejarah Jepang. 2 badai besar yang menghancurkan armada Mongol dianggap sebagai kamikaze, angin dewa pelindung Jepang. Kepercayaan ini memperkuat keyakinan bahwa negeri mereka dilindungi para dewa. Doa para pendeta dan rakyat dianggap terjawab oleh datangnya badai di saat genting. Legenda kamikaze membentuk identitas nasional, menanamkan rasa kebanggaan dan keunikan. Kisah ini diwariskan turun-temurun sebagai bukti keajaiban dan perlindungan ilahi. Meski sains menjelaskan badai sebagai fenomena alam, makna spiritualnya tetap hidup. Kamikaze menjadi simbol abadi ketahanan dan keistimewaan Jepang. Konflik ini adalah duel 2 pemimpin Kublai Khan, penguasa ambisius kekaisaran terbesar, dan Hojo Tokimune, wali muda yang tegas. Kublai Khan menuntut penaklukan demi prestise dan takdir, mengirim utusan dan akhirnya 2 invasi besar. Tokimune, pemimpin militer sejati, menolak tunduk, mempersiapkan pertahanan, dan mengeksekusi utusan Mongol. Keberanian Tokimune mempersatukan samurai dan rakyat Jepang. Kepemimpinan yang tegas dan persiapan matang menjadi kunci bertahan dari ancaman Mongol. Tokimune dikenang sebagai pahlawan nasional yang menolak menyerah pada kekuatan luar biasa.
Kegigihan kedua pemimpin ini menentukan nasib dua bangsa. Hasilnya, Jepang tetap merdeka, Mongol gagal menaklukkan negeri matahari terbit. Kemenangan atas Mongol membawa beban berat bagi Jepang. Biaya perang dan pertahanan membuat samurai banyak berutang, sementara hadiah perang nyaris tak ada. Ketidakpuasan meluas, melemahkan kekuasaan keshogunan Kamakura. Akhirnya, shogun digulingkan beberapa dekade kemudian, sebagian akibat beban invasi Mongol. Namun, pengalaman ini memperkuat taktik militer, persatuan nasional, dan posisi samurai. Ancaman asing menumbuhkan identitas Jepang sebagai bangsa yang unik dan mandiri. Setelah invasi, Jepang semakin tertutup dari dunia luar, yakin akan perlindungan alam dan dewa. Kisah kemenangan ini membentuk narasi keunggulan dan ketahanan bangsa selama berabad-abad. Kisah invasi Mongol menjadi legenda nasional Jepang, dikenang dalam seni, sastra, dan sejarah. Simbol samurai pemberani dan kamikaze menginspirasi generasi demi generasi. Hojo Tokimune dan para samurai dipuja sebagai pahlawan sejati. Istilah kamikaze bahkan dihidupkan kembali pada Perang Dunia II, menegaskan makna spiritualnya. Situs sejarah dan temuan kapal Mongol menjadi pengingat nyata perjuangan masa lalu. Kisah ini menegaskan identitas Jepang sebagai bangsa yang mampu bertahan dari ancaman apapun. Warisan invasi Mongol tetap hidup, membentuk kebanggaan dan semangat Jepang hingga kini.